Selamat siang Pak, saya Darlin Kizia Manala Hombing ingin mempresentasikan proposal saya tentang sistem rekomendasi berbasis machine learning untuk optimalisasi pembelajaran online. Nah, di sini saya masuk ke kata pengantar. Puji syukur kepada Tuhan karena berkat dan rahmat dan karunia-Nya, proposal ini jadi yang berjudul Sistem Rekomendasi Berbasis Machine Learning untuk Optimalisasi Pembelajaran Online. Dan proposal ini juga dibuat sebagai bentuk upaya pengembangan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas dan pembelajaran di era digital. Penulis menyadari bahwa pembelajaran online memiliki tantangan dalam menyediakan materi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing peserta. Oleh karena itu, melalui pengembangan sistem rekomendasi berbasis machine learning ini, diharapkan dapat membantu proses pembelajaran menjadi lebih efektif, efisien, dan profesionalisasi. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan proposal ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, tolong diberikan saran dan kritik dari pembaca agar saya dapat melakukan perbaikan dan pengembangan yang lebih baik lagi. Akhir katanya, semoga proposal ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya dalam pendidikan digital. Lalu saya masuk ke bab 1, yaitu pendahuluan latar belakang. Pengembangan teknologi informasi telah memberikan dampak besar pada bidang pendidikan. Platform pendidikan online semakin populer, terutama setelah pandemi COVID 2019 karena fleksibilitas dan kemudahan aksesnya. Namun terdapat masalah utama, peserta didik kesulitan menemukan materi yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka. Hal ini membuat proses belajar menjadi kurang efektif dan tidak optimal. Sistem rekomendasi berbasis machine learning ini dapat menjadi solusi dengan menganalisis perilaku pengguna. Sistem dapat menyesuaikan materi pembelajaran dan memprediksi konten yang relevan bagi masing-masing siswa. Dengan begitu, proses pembelajaran menjadi lebih personal, efektif, dan efisien. Maaf Pak, tadi ada sedikit kendala. Saya lanjut di rumusan masalah. Di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana merancang sistem rekomendasi yang efektif untuk platform pembelajaran online? Yang kedua, algoritma machine learning yang paling tepat digunakan untuk menyesuaikan materi dengan kebutuhan pengguna. Yang ketiga, bagaimana mengukur efektivitas sistem rekomendasi terhadap peningkatan performa belajaran siswa. Di rumusan masalah ini, di 3 pertanyaan ini, disitulah kita mencari apa rekomendasi efektif untuk platform pembelajaran online. Dan algoritma machine learning yang paling tepat untuk kebutuhan pengguna itu apa. Yang ketiga, bagaimana mengukur efektivitas ilmu. Di sini mencari tahu bagaimana peningkatan performa, apa yang dilakukan agar peningkatan performa belajar siswa itu semakin tinggi. Lalu saya masuk ke tujuan. Tujuannya yang pertama itu mengembangkan prototipe sistem rekomendasi berbasis machine learning untuk platform pembelajaran online. Yang kedua, mengidentifikasi algoritma yang optimal untuk menyesuaikan materi dengan kebutuhan pengguna. Yang ketiga itu ada mengevaluasi dampak sistem rekomendasi terhadap efektivitas belajar dan kepuasan pengguna. Lalu di sini ada manfaat. Manfaatnya itu terbagi 2, ada manfaat akademik dan manfaat praktis. Manfaat akademiknya itu terbagi lagi menjadi 2, yaitu yang pertama menjadi referensi penelitian tentang penerapan ML dalam pendidikan. ML itu tadi ya Pak yang di sini yang dibilang machine learning, jadi itu disingkat jadi ML. Lalu yang kedua, memberikan pengalaman praktis dalam pengembangan sistem rekomendasi. Yang kedua tadi, manfaat praktisnya itu terbagi menjadi 3,
membantu siswa menemukan materi yang relevan secara otomatis. Yang kedua, meningkatkan kualitas pembelajaran online melalui personalisasi. Yang ketiga, memberikan insting bagi penyedia platform tentang kebutuhan pengguna. Dan kita lanjut ke bab 2, yaitu gagasan atau metodologi. Konsep sistemnya itu diusulkan adalah sistem rekomendasi berbasis machine learning yang menganalisis interaksi siswa dengan materi pembelajaran, termasuk klik, durasi belajar, dan penilaian. Sistem ini menyesuaikan materi yang terrekomendasi agar sesuai dengan kemampuan dan minat siswa. Yang kedua itu metodologi pelaksanaan. Tahap-tahapnya itu terbagi menjadi 5. Yang pertama itu studi literatur, yang dimana analisis algoritma rekomendasinya itu content based filtering, kolaboratif, filtering, dan hybrid. Yang kedua itu studi platformnya pembelajaran online. Pengumpulan datanya itu data interaksi pengguna, klik, durasi belajar, dan rating materi. Data profil siswanya, tingkatan kemampuan, preferensi, dan histori belajar. Perancangan sistemnya itu mendesain arsitektur sistem rekomendasi, menentukan algoritma machine learning yang digunakan. Yang keempat, implementasi. Implementasinya itu cuma satu, mengembangkan prototipe pengguna Python, Scikit-learn, TensorFlow, atau bahasa pemrograman lain. Evaluasi sistemnya itu mengukur akurasi rekomendasi menggunakan precision, recall, dan F1 score. Uji coba dengan penggunaan untuk menilai efektivitas dan kepuasan. Pihak yang terlibat ada 3, pengembangan dan tim TI menggunakan sistem dan algoritma machine learning. Yang kedua itu guru atau pengajar yang memberikan materi dan masukan terkait relevansi rekomendasi. Yang ketiga itu siswa atau penggunanya memberikan feedback terhadap rekomendasi sistem. Kita lanjut ke bab 3. Bab 3-nya jadwal dan lini masa. Yang pertama itu studi literatur dan desain sistem, itu dapat dilakukan di bulan pertama, pengumpulan data dan pre-processing-nya itu di bulan kedua, implementasi algoritma machine learning itu di bulan 3, dan di bulan keempatnya pengujian dan evaluasi sistemnya itu dapat dilakukan di bulan kelima, dan penyusunan laporan dan dokumentasinya dapat dilakukan di bulan ke-6. Kesimpulannya ini, proyek bertujuan untuk mengembangkan sistem rekomendasi berbasis machine learning untuk pembelajaran online. Sistem ini diharapkan memberikan materi belajar yang sesuai dengan kemampuan siswa secara otomatis, meningkatkan efektivitas dan kualitas pembelajaran online, memberikan wawasan dan pengembangan dan penyediaan platform untuk mengembangkan sistem personalisasi yang baik. Dan daftar pustakanya ini saya jumpai ada di Google. Saya sudah mencari dan real apa yang saya isi sesuai dari daftar pustakanya. Sekian Pak dari saya, terima kasih. Maaf jika ada salah kata atau pengucapan atau bahkan beberapa materi yang masih kurang saya kuasai, saya mohon maaf. Terima kasih atas waktu dan tempat yang sudah Bapak sediakan. Terima kasih Pak, selamat sore.